Baginda Joko Montro, tentunya kita akan membahas kebudayaan-kebudayaan serta ilmu-ilmu kauruh luhur peninggalan dari nenek moyang. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang ruwatan. Keterangan jenengan bagaimana untuk meluruskan? Terima kasih. Kita tahu bahwa sebelum kita dilahirkan, kita sudah mengetahui kebudayaan nenek moyang apapun bentuknya, seperti genduren, seperti orang mantu, seperti halnya berbagai macam bentuk-bentuk sajen, kemudian berbagai bentuk dengan adat istiadat atau tradisi atau religi yang mana berupa selamatan sajen dan sebagainya. Setiap wilayah, setiap suku pasti punya kepercayaan dan punya ragam yang berbeda. Misalkan di Bali tidak sama dengan di Sulawesi tidak sama di Kalimantan tidak sama di Jawa Barat, misalnya suku Sunda. Sehingga setiap suku pasti punya adat istiadat budaya masing-masing. Tentu di sini kita akan bicara tentang budaya karena kita sengaja untuk melestarikan. Kita harus membedakan antara ini kebutuhan kepaneranan atau kebutuhan dengan ketakwaan dengan kebutuhan seni budaya, sehingga kita harus bisa membagi, memilah dan milih. Karena kalau kita satu jurusan saja, maka kita akan kehilangan aset di negara kita seperti adat istiadat budaya dan sebagainya. Kita tahu bahwa kesenian wayang benar-benar adalah merupakan kesenian yang diciptakan oleh nenek moyang kita, termasuk para wali. Bahwa nenek moyang kita sebelum wali datang, wayang sudah ada, kemudian dibenarkan atau disempurnakan oleh para wali-wali yang telah disebutkan oleh para empu atau para tokoh-tokoh di negara kita. Kita hanya sebagai generasi muda yang pantas dan patut untuk melestarikan, yang mana jangan sampai wong Jawa hilang Jawane, sehingga kita sebenarnya orang Jawa tapi sengaja kita membasmi atau kita menghilangkan kebudayaan kita. Kebudayaan kita yang beraneka ragam, berjuta-juta model, berjuta-juta tata cara adat istiadat, yang mana justru turis-turis dari mancanegara mereka juga mengagumi, seperti di Pulau Bali, bahwa Pulau Bali adalah pulau yang digemari oleh seluruh negara. Tidak semua kepulauan Indonesia bisa laris manis seperti Pulau Bali. Kenapa Pulau Bali bisa laris dan turis-turis tidak ada yang tertarik kepada pulau yang lain? Mereka hanya fokus tercontoh kepada Pulau Bali karena Pulau Bali itu aneh karena adanya budaya istiadat dan agama corak yang berbeda. Misalkan dengan sajian-sajian, candi, pura dan sebagainya, tata cara berbusana, persembahan itu berbeda. Dengan perbedaan yang tidak diketahui oleh mancanegara, maka para turis mereka benar-benar ingin mengetahui, sehingga income negara akan bertambah, devisa negara juga akan bertambah karena budaya kita. Kita hidup di dunia itu harus luas kita pengalaman kita, karena kita kalau berjalan satu arah saja kita akan kepincangan. Kemudian untuk ketakwaan membutuhkan yaitu jenis-jenis batin, sehingga di antara lahir dan batin itu harus sejalan. Kita meninggalkan salah satu itu merupakan kepincangan. Kita misalkan bersembah pada Tuhan saja tidak bekerja, maka tidak akan tersampaikan. Kita misalkan bekerja saja tanpa bertuhan, maka kita juga tidak bisa fokus, tidak bisa menyatu, tidak bisa kita seperti hamba-hamba yang baik. Karena lahir batin harus kita jalankan. Kita bicara tentang budaya kita, ya seperti halnya wayang kulit, termasuk religinya yaitu kebudayaan yang dinamakan ruwatan. Sehingga di samping adanya pewayangan, yang mana pewayangan yang dihiasi dengan cerita Mahabharata dan Ramayana, ada cerita-cerita yang tidak diketahui, yang tidak searus atau sejalan dengan cerita Ramayana dan Mahabharata, yakni kisah-kisah Murwakala yang menceritakan tentang Dewi Uma dengan Manik Moyo yang mengadakan sarafmi dan mereka menempatkan tempat yang salah, kemudian berzina yang salah dan menciptakan anak yang salah. Sehingga disitulah sebagai gambaran kita, apabila kita berumah tangga, kita menjalankan secara resmi, maka kita jangan di sembarang tempat, harus tempat-tempat yang mana lebih etika, lebih etis, lebih sopan, lebih aman. Karena kebiadaban kita, misalnya kita menjalankan perzinaan atau menjalankan secara resmi di sembarang tempat, maka anak kita pun akan berlimpah sebagai anak-anak yang nakal, anak-anak yang jahat dan sebagainya. Sehingga titik-titik fokus inti kebudayaan pangruwatan merupakan lambang-lambang kita, tutur kita, arah kita, bahwa kita apabila memiliki istri, cara kita untuk sarasmi dengan istri harus menggunakan tata cara yang baik, yang bertata krama, yang berbudi luhur sesuai dengan adat kebudayaan orang Jawa. Kita akan bicara tentang pangruwatan.
apa yang dikatakan oleh Mbak Lulu benar bahwa di dalam ajaran nenek moyang kita yang tercipta di era dulu, memang di kisah itu ada gambaran-gambaran kisah kadewatan yang mana intinya raja dewa Manemaya mereka mencintai istrinya dan mereka memaksa kehendak. Di dalam alur cerita yaitu Murwakala, kisah Bathara Kala, di dalam Kondobono juga menceritakan keberadaan alam semesta raya, termasuk sebagai pertanian dan sebagainya, bahwa di situ digambarkan sebagai lambang-lambang kemuliaan yaitu Sri Sedono dan Joko Sedono yang dilakukan mereka membantu ya masyarakat yang bertani. Kemudian juga digambarkan sosok-sosok yang mana sosok itu sulit kita prediksi, kita ramalkan, dari seperti yang dikatakan Mbak Lulu, jika bakal kemudian kaki among nyai among, kaki do nyai do, kaki sengko nyai sengko, termasuk yaitu kaki danyang kumarane danyang. Kita sulit untuk mengklarifikasi itu karena semua itu bukan bentuk-bentuk wujud, bentuk-bentuk yang tidak dapat kita lihat oleh mata. Kepercayaan dari nenek moyang kita yang seperti itu, maka kita tidak perlunya untuk melihat, kita memiliki filter dan saringan. Adapun kisah-kisah Bathara Kala dan sebagainya merupakan ragam budaya yang diciptakan nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan. Kita jangan sampai hidup di Jawa ini membunuh karakter orang Jawa. Jangan sampai kita melupakan sejarah orang Jawa, jangan sampai kita membunuh budaya-budaya yang telah dilahirkan di muka bumi ini. Kita patut melestarikan, suka atau tidak, kita patutlah untuk memiliki aset-aset itu sebagai simpanan-simpanan bangsa, yang mana yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sehingga tentang kepercayaan dan keyakinan itu tidak dapat dipengaruhi. Kalau orang sudah punya keyakinan agama A, maka mereka sulit untuk pindah ke agama B. Kalau mereka punya kepercayaan agama B, sulit mereka pindah ke agama C. Sehingga saya yakin keyakinan itu terletak pada kolbu kita. Namun kita harus bisa membatasi bahwa hal-hal yang tidak patut kita sajikan di dalam penghormatan, tentunya kita harus menghindari agar kita tidak salah jalan. Dengan adanya salah jalan, maka kita akan menjalankan kesesatan. Anggap saja sebagai ragam-ragam yang disebutkan oleh Mbak Lulu tadi, seperti kaki among nyai among, kaki sengko nyai sengko, kaki cowok nyai cowok, Sri Sedono Joko Sedono merupakan hanya pralambang saja, yang lambang-lambang itu merupakan kebutuhan manusia. Jadi itulah keterangan dari Mbah Kendel Jopo Montro. Mungkin orang-orang awam atau masyarakat biasa itu tidak mengerti atau kurang ada pengertian tentang hal seperti ini, Mbah. Mbah Kendel mungkin ada tambahan yang lain, Mbah. Banyak sekali pertanyaan daripada teman-teman kita, terutama daripada teman penggemar kita, bahwa ruatan memang banyak tata cara dan adat-adat dan perabot-perabot yang disajikan, termasuk rampatan, termasuk sajian-sajian, termasuk alat-alat ritual seperti minyak wangi dan dupa dan sebagainya. Bagaimana menyikapi, kita anggap saja merupakan media-media saja yang bertujuan untuk mengagungkan kepada Sang Pencipta Alam. Sama sekali kita tidak bertendensi atau kita tidak bersembah kepada bangsa-bangsa jin atau makhluk-makhluk yang lain yang kita sembah. Kita tetap bersembah bergantung kepada Sang Pencipta Alam. Kita tetap meyakini bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga ragam-ragam seperti itu semua sudah tahu bahwa tidak ada manusia yang nyembah jin dan setan kecuali orang-orang yang sesat. Kita tahu bahwa di dalam pangruatan juga ada penyajian seperti lambang-lambang Sri Sedono Joko Sedono, yang mana mereka pasangan yang ideal, yang Sri Sedono merupakan lambang seorang wanita yang mencintai pari atau padi, sehingga para among tani karena ada sesorah daripada Dewi Sri pertanyaan menjadi subur makmur. Sehingga di dalam kisah Joko Sedono yang dilambangkan Kolo Gumandul dan Kolo Pendem merupakan ragam-ragam orang Jawa yang mana merupakan hasil daripada para petani yang diharapkan dari sumber pangan, bentuk-bentuk biji-bijian seperti padi, candel, jagung dan sebagainya, ditambah Kolo dan Kolo Gumandul merupakan pangan-pangan daripada para pertanian yang ada di Nusantara. Tentu kita memakai doa-doa yang penting, doa-doa yang tidak meleset, doa-doa yang tidak menyimpang daripada ajaran kita. Adapun perbedaan kita pada Semarwat, yaitu kita mendoakan dengan tata cara yang kita pelajari berdasarkan dengan keyakinan kita. Kemudian budaya kita pilah-pilah, kebudayaan tetap kebudayaan yang kita tetap langsungkan dan kita jaga. Hanya itu yang kita sampaikan. Semoga kebudayaan kita, aset kita, kemudian adat istiadat kita tetap terjaga hingga sepanjang masa.